Halo teman Asa, perkenalkan nama saya Mega Rena Hutagalung. Kali ini saya akan menemani teman-teman Asa di Asaran Business Corner kali ini untuk beberapa menit ke depan. Dan di Asaran Business Corner kali ini kita kedatangan tokoh inspiratif yang bisa dibilang seorang tokoh penggerak anak muda untuk berani berbisnis. Di sebelah saya sudah hadir Pak Billy Boon. Yeay! Berat banget nih tokoh ya. Tokoh tuh biasanya yang udah tua gitu, udah senior banget gitu. Tapi tentunya teman-teman Asa pasti udah sering lihat Pak Billy di TV. Jadi makanya kita cocok Enggak, itu panggil cuma Pak Billy. mirip doang. Oh, mirip Itu doang cuma ya? mirip doang. Itu yang Muka saya ingat banget. pasaran. Saya ingat banget pertama kali Pak Billy bilangnya kayak gitu juga. Jadi Pak Billy ini memang low profile banget nih teman-teman Asa. Dan kali ini Asaren Podcast untuk pertama kalinya di episode Asaren Business Corner kedatangan Pak Billy Boon. Senang banget gak sih teman-teman? Thank you for having me. Oke, Pak Billy Boon. Saya sebenarnya merasa Pak Billy Boon ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dari karir Pak Billy yang diawali menjadi seorang manajer untuk brand-brand ternama, kemudian founder juga, pebisnis juga, dan sekarang nih kedengaran sudah menjadi seorang partner untuk sebuah venture capital nih. Banyak banget ya Pak Billy ya, kayaknya aktivitasnya sangat padat nih. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa kayak begini. Oke, mungkin teman-teman Asa juga pengen dengar langsung dari Pak Billy nih, seorang founder juga, pebisnis, dan sekarang menjadi seorang venture capitalist. Boleh dong Pak Billy sedikit diceritain karirnya tuh. Ya, jadi kalau karirnya, first of all, thank you so much for having me. Tadi juga Mega udah bilang bahwa udah dibocorin dikit, saya dulunya memang pas kuliah dan kemudian atau dari kecil ya, itu nggak pernah disuruh jadi apalagi venture capital gitu, capitalist gitu ya. Zaman dulu belum kedengeran tuh, belum tahu apaan tuh VC gitu ya. Jadi dan orang tua juga dari dulu selalu ngomongnya yang sekolah yang benar, kemudian nanti kuliah yang benar supaya bisa dapat kerja yang benar. Jadi memang kedua orang tua saya seorang profesional dan saya disuruhnya jadi profesional gitu karena mereka bukan seorang entrepreneur. Jadi ya udah itu yang saya ikutin gitu. Jadi saya kebetulan kuliah di luar negeri, kemudian disuruh balik ke Indonesia, kemudian saya balik ke Indonesia dan saya kerja gitu di beberapa perusahaan ya. Dan saya passionnya kebetulan di brand, jadi saya kerja di perusahaan brand yang which is saya suka banget dari dulu gitu. Nah, karirnya kebetulan bagus gitu ya. Jadi umur 26 saya jadi GM, saya memimpin sebuah perusahaan gitu. Kemudian di umur 29 saya diminta bergabung ke perusahaan yang lebih gede lagi, megang 3 anak perusahaan, berada di holding sebagai direktur gitu. Nah, cuman di tengah jalannya nyempet nggak sengaja ditantang in a way sama teman saya yang kerja di penerbitan buku untuk nulis buku gitu. Terus saya mikirin, nulis buku? Baca buku aja nggak suka disuruh nulis buku gitu kan. Tapi yang kemudian ibaratnya anak-anak masih umur 25-26 berpikir yang wah nyari eksistensi, bener nggak sih? Iya. Mega umur berapa sih? 19 ya? 25. Oh, Kelihatannya kayak 19 ya. Nah, jadi memang waktu itu saya masih saya udah jadi GM, udah megang pemimpin perusahaan, kemudian zaman itu tahun 2006 itu nggak ada penulis anak muda. Jadi penulis buku tuh nggak ada yang anak muda. Jadi semuanya tuh yang profesor lah, guru besar lah, segala macam gitu. Jadi terus saya mikir yang nulis buku lucu juga ya gitu. Long story short, saya nulis buku, kemudian bukunya jadi bestseller. Gitu, bukunya jadi bestseller. Kemudian saya juga terima sebuah email yang mengubah hidup saya lah. Begitu, dimana emailnya dari seorang anak nggak mampu di Medan yang intinya cuma bilang dunia di depan dia udah runtuh. Dia ketemu buku kuning di toko buku, dia baca dan dia tahu mesti ngapain gitu. Nah, saya terima email itu, saya baca, saya nangis gitu. Karena nggak pernah kepikiran untuk nulis buku yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Waktu itu cuman kepikirannya nulis buku ya buat keren-kerenan aja gitu kan. Keren juga nih kalau masuk ke toko buku ngeliat bestseller Billy Boon gitu. Malu-maluin sih, tapi itu realnya ya, kenyataannya. Nah, jadi setelah saya renungkan email tersebut, mungkin ini sedikit kayak spiritual gitu ya, jadi panggilan atau apapun itu, saya ketemu yang namanya purpose hidup saya, yaitu untuk lebih banyak berbagi, titik gitu. Tanpa tahu berbaginya tuh dalam bentuk apa, ke siapa, dan seterusnya. Long story short, akhirnya bukunya kebetulan namanya Young on Top gitu. Jadi saya berbagi tentang bagaimana kita sebagai anak muda kalau mau sukses itu bukan fokus ke hard skill-nya, tapi bagaimana kita punya karakter yang baik gitu ya, dari mindset-nya benar, purpose-nya kita tahu, intinya kita kenal sama diri kita sendiri. Betul. Gitu, secara karakter, secara attitude,
kita harus bisa menghormatin semua orang dan seterusnya lah. Itu ada di buku yang on top. Nah, jadi setelah saya sadar tentang purpose hidup saya, itu yang membuat saya berani meskipun hitungan di atas kertas, umur 29 jadi direktur, megang 3 anak perusahaan dan seterusnya, itu kalau dihitung di atas kertas tuh nggak masuk akal untuk saya tinggalin corporate life kemudian menjadi seorang entrepreneur, tuh nggak masuk akal. Nggak dapat hitung-hitungannya menjadi lebih baik tuh nggak ada. Cuman karena ini adalah purpose hidup yang ngebuat saya jadi in a way kayak nekat gitu. Tapi nekatnya saya karena saya mikir oh saya udah dikasih tahu sama yang di atas purpose hidup saya di dalam dunia ini mesti ngapain, masa saya menghindar sih? Iya, betul. Tuhan, thank you udah ngasih tahu ya, tapi kayaknya saya masih pengen jadi direktur di sini deh, kayaknya nggak mungkin gitu ya. So, I decided untuk keluar dan disitulah pertama kali saya jadi entrepreneur gitu. Oke, jadi itu merupakan turning point ya istilahnya. Turning point ya, di situ, turning yes. point-nya. Yes. Menarik sekali sih Pak Billy tuh luar biasa sekali ya pembawaannya, sampai akhirnya kalau kita teman-teman Asa tadi udah dengar bahwa Pak Billy memulainya dari sangat muda, 29 tahun udah jadi direktur. Itu yang kemudian akhirnya membuat Pak Billy ngerasa bahwa oh ada panggilan dalam hidup Pak Billy untuk keluar dan membuat bisnis sendiri. Dari nol gitu ya. Wah, itu berdarah-darah tuh. Berdarah-darah banget ya. Mungkin bisa disiapin tisu nanti kita mau denger lebih dalam lagi gimana sih. Karena terlihatnya mulus-mulus aja nih Pak Billy. Sekarang iya, Pak Billy kelihatannya mulus. Dalamnya luar biasa itu. Nah, jadi kalau tadi Pak Billy udah sempat mention juga buku Pak Billy yang on top. Kita pasti udah pada tahu lah pokoknya ya buku Pak Billy ya. Ada 2 edisi sekarang ya, sudah ada 2 edisi. Dari buku itu kan banyak sekali yang sudah membaca yang akhirnya tergugah gitu. Oh, menemukan panggilan hidupnya juga. Harus apa nih next step-nya? Dan sekarang mungkin pertanyaan dari saya adalah, kenapa Pak Billy memilih anak muda? Apakah dari yang Pak Billy lihat anak muda di Indonesia sekarang tuh, wah, spiritnya tuh udah mengurang, ataupun mungkin anak muda di Indonesia tuh masih banyak yang tidak tahu nih panggilan hidup yang mana? Exactly, very good question. Jadi kenapa akhirnya kalau tadi saya cerita bahwa panggilan hidup saya adalah untuk lebih banyak berbagi, but then I didn't really realize bahwa berbaginya ke siapa. Kita kan bisa berbagi ke macam-macam nih ya. Nah, kenapa anak muda? Karena memang akhirnya pada saat buku saya launching ini, pada saat saya nulis bukunya, itu sebenarnya di yang edisi paling awal, itu sebenarnya bagaimana nolongin orang-orang yang berada di corporate, di korporasi yang stuck di middle management. Dan mereka rasanya sulit banget untuk bisa jadi GM atau CEO dan seterusnya gitu. Nah, jadi semua ilustrasi di buku saya yang pertama itu tentang gimana nolongin orang yang udah di manajer bisa jadi GM atau direktur. Kira-kira gitu. Anehnya Mega, secara statistik dari publisher waktu itu ngasih tahu bahwa Mas Billy, ternyata bukunya Mas Billy itu yang baca 80-90%-nya adalah anak-anak kampus. Wow. I was like, what? Anak kampus? Karena buat saya aneh dan seneng. Kaget dan seneng. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, ilustrasi di buku original yang tahun 2009 saya tulis, di launching, itu semuanya ilustrasi tentang bagaimana kita di dunia kerja. Nggak ada sedikit pun ngomongin dunia kampus. Tapi yang baca anak-anak muda yang di kampus gitu. Jujur sedikit nggak ngerti kenapa, tapi belakangan akhirnya tahu gitu. Karena memang bukunya ditulis dengan bahasa seperti sekarang saya ngomong. Jadi kalau kata tidak ya dicetaknya enggak. Gitu. Emang gayanya saya banget. Waktu itu kalau mungkin sekarang kita ke toko buku, cari buku, banyak yang udah gayanya seperti ini. Back then, it was the first time di Indonesia, gaya penulisan buku itu dengan super informal. Gitu, nggak pakai bahasa baku. Terus kemudian, ya mungkin juga dari judulnya yang on top, it was the first book, Indonesian book, ditulis oleh author Indonesia yang judulnya bahasa Inggris. Zaman dulu nggak ada, kecuali saduran ya. Jadi saya yang on top itu buku Indonesia pertama yang cover judulnya bahasa Inggris. Nah, jadi kenapa anak muda? Yaitu akhirnya bukunya menjadi bestseller, dibaca oleh seluruh anak-anak muda kalau sekarang ini komunitasnya yang on-top sendiri, organisasi ada di lebih dari 200 kampus di Indonesia. Gitu. Nah, jadi ya udah, saya punya kesempatan, I resign from my corporate job, kemudian saya mulai dari nol. Saya background-nya brand management S2 dari Amerika, jadi saya mentransformasi bagaimana sebuah judul buku menjadi sebuah community organization, company, dan akhirnya menjadi holding company yang juga invest gitu. Nah, jadi saya punya kesempatan keliling Indonesia, ketemu banyak anak muda, di situ semakin tergugah, dan akhirnya purpose hidup yang untuk lebih banyak berbagi, sekarang saya bisa
lebih lengkapin, untuk lebih banyak berbagi ke anak muda Indonesia. And that's been my purpose dalam hidup sampai detik ini dan sampai kapanpun. Wow, luar biasa. Jadi kita bisa memetik juga tadi dari apa yang disampaikan Pak Billy Bun, kita harus punya purpose of life ya. Yes, penting Dan banget. itu Gak gampang loh, nggak gak gampang. benar-benar. Gimana dapetin purpose? Jujur, saya juga nggak tahu. Karena I think ya, kalau saya berteori dikit ya, yang penting kita banyak nyoba hal-hal baru dengan niat baik, ya, dengan ketulusan niat baik. Nanti big boss kita yang di atas akan ngelihat gitu, oh Mega nih udah secara konsisten ngelakuin banyak hal baik dan kayaknya dia jagonya di bidang ini misalnya gitu. Kemudian big boss kita nanti akan bilang, Mega, kamu kayaknya udah pantas untuk saya kasih tahu purpose hidup kamu adalah ini gitu. Karena kalau kita udah tahu purpose hidup kita apa dan kita kenal sama diri kita sendiri, trust me, saya tiap pagi bangun happy dan excited gitu. Mood kita mungkin bisa naik turun ya, susah lagi gimana, abis berantem diskusi sama partner bisnis, terus mungkin karyawan lagi gimana, tim kita lagi gimana gitu, itu wajar karena kita bukan robot, kita punya mood naik turun gitu. Tapi knowing hari ini, kayak contoh misalnya tadi pagi, knowing wake up in the morning dan saya melihat jadwal, oh bakal diajak berbagi di Asal Talk, Asal Business Corner, that excites me gitu. Oh hari ini terima kasih Tuhan saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi gitu. Nah jadi purpose penting banget. Dan anak-anak muda itu yang tadi Mega nyempet bilang kan, kenapa emang anak-anak muda sekarang banyak yang nggak kenal sama dirinya sendiri? Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget anak muda yang ngejalanin hidupnya, kesehariannya ya udah kayak rutinitas aja gitu. Sayang banget gitu. Saya bisa ngomong sayang tuh bukan karena secara teori saya tahu itu sayang, enggak. No, because I know I've been experiencing living in my purpose gitu ya. Knowing, kalau ngomongin passion, saya udah tahu passion saya dari kelas 3 SD. Brand management. Gitu. Nah, jadi tahu purpose-nya, kemudian kita tahu passion kita tahu karakter kita gitu ya. Yang penting kita kenal sama diri kita sendiri. You're gonna live a happy life. Luar biasa. Jadi kalau kata Pak Billy, untuk menemukan purpose of life itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Yes, harus. Harus mengenal diri kita sendiri, apa yang kita mau. Dan tapi Pak, kadang-kadang kan anak muda zaman sekarang tuh punya banyak nih ya kemauannya, mau ini, mau itu, mau jadi ini, mau itu. Sehingga mereka kesulitan untuk menemukan apa sih yang menjadi passion mereka. Balik lagi nih. Kalau tadi Pak Billy bilang, Pak Billy udah tahu nih passionnya adalah brand management dari semenjak SD. Apakah kita harus benar-benar tahu passion kita ataupun purpose of life kita di umur muda, atau mungkin ada beberapa yang ketika dia umur 30 baru menemukannya gitu? Apa mungkin itu, Pak? Sangat mungkin. Gini, kalau purpose sama passion totally beda ya. Jadi kalau purpose itu yang tadi saya bilang, kapan kita bisa tahu tuh secara mistik sedikit adalah ya pada saat Tuhan mau ngasih tahu purpose hidup kita apa, jadi kita baru tahu gitu. Karena itu panggilan ya, that's the vertical. Kalau ngomongin passion itu sebenarnya passion itu beda sama hobi kan. Kalau hobi itu sesuatu yang kita lakuin, kita senang untuk keluar dari rutinitas. Jadi Mega bisa Senin sampai Jumat kerja sesuai passion di Asaren, tapi Sabtu Minggu totonya Mega fotografi. Jadi melakukan keluar dari senang fotografi tapi bukan kesehariannya gitu. Ya itu hobi. Tapi kalau passion itu bisa berangkat dari yang tadinya hobi. Terus kemudian totonya Mega tiap weekend udah foto-foto, terus kemudian Mega kalau ke toko buku atau nyari buku, artikel selalu tentang fotografi, ini ke-build terus gitu ya. Terus totonya Mega yang, sekarang kalau saya ada waktu kosong, saya nggak mau nongkrong di coffee shop, saya maunya kumpul dengan teman-teman komunitas fotografi. Makin lama ke-build, sampai akhirnya it becomes your passion. Ya. Ketika it becomes your passion, itu Mega udah hampir nggak bisa kabur dari situ. Gitu. Amit-amit, totonya Mega resign dari Asaren, ya udah jadi fotografer profesional. Ini contoh gitu. Nah, jadi kalau passion itu ya bener-bener yang akhirnya Mega disuruh nggak boleh lakuin, malah nggak bisa, no, this is what I want gitu. Tapi kalau hobi ketika dilarang masih, ya udah oke, dilarang gitu. Nah, kapan waktu terbaik untuk bisa tahu passion kita? Semudah mungkin. Itu sama aja kayak kapan waktu terbaik untuk kita tahu tentang diri kita.
sedini mungkin, of course, gitu. Ini tahu diri kita tuh dari yang apa sebenarnya yang kita suka, apa passion kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, gitu. The sooner we know all that, semakin chance kita untuk menjadi lebih baiknya semakin besar, right? Kalau saya kekurangannya kalau kita nggak tahu kekurangan kita di mana, kita nggak bisa improve. Kalau kita nggak tahu di mana strength-nya kita nggak bisa mempertahankan strength kita itu, gitu. Jadi intinya harus bisa kenalin diri kita sendiri. Luar biasa, luar biasa. Ini semoga teman-teman bisa di take notes ya. Ini suatu hal yang penting banget untuk kita ketahui dan semoga kedepannya teman-teman atau anak muda juga yang menjadi pendengar setia Teman Asa bisa dari sekarang menemukan passionnya. Amin. Amin. Nah sekarang nih Pak Billy, mungkin saya mau bertanya tentang vision gitu ya. Vision itu kan lebih kepada apa sih yang kita harapkan, bisa jadi ekspektasi ataupun bagaimana kita melihat sesuatu. Dengan Asaren sendiri, mungkin tadi kita belum kasih disclaimer ya, bahwa Pak Billy Boon ini merupakan salah satu investor di Asaren gitu teman-teman. Makanya saya diundang. Kalau saya bukan investor, kayaknya nggak diundang deh. Nah, justru itu kita undang karena kita mau tahu banget nih, apa sih yang menjadi panggilan Pak Billy dalam hati nih. Aduh, saya mau mendukung Asaren, karena Asaren juga punya misi untuk mengembangkan genomic testing di Indonesia. Dan pastinya Pak Billy punya misi dan alasan tersendiri. Kenapa sih Pak Billy mau invest di Asaren? Oke, wow, deep banget pertanyaannya. Deep ya? Terlepas dari Asarennya sendiri adalah sebuah perusahaan yang bagus gitu ya, obviously dari foundernya, dari manajemennya, itu semua itu saya nggak akan bahas lah dari kacamata visi bagaimana ketika kita ngelakuin due diligence gitu ya. Tapi buat saya dari awal ketika di visi ini, saya selalu bilang bahwa saya nggak pengen atau my venture capital nggak pengen nginvest di perusahaan yang cuman karena hype doang gitu ya, atau hanya melihat dari foundernya lulusan dari Ivy League dari luar negeri, kemudian balik ke Indonesia bikin apps yang berusaha untuk mendisrupt sesuatu gitu tanpa understanding the industry gitu ya. Jadi kalau Asaren ini foundernya Mas Aloy, background ceritanya itu ketika saya diceritain pun mata saya bisa berkaca-kaca gitu. So I know how deep ketika dia pengen ngebikin Asaren gitu. That's number one. Nah, kemudian ketika saya ngelihat Asaren ini adalah boleh dibilang ada di health tech ya, boleh dibilang ada di health technology. All this time my venture capital juga selalu ngeliatin kita bisa invest di health tech mana nih. Apalagi kita baru aja ngelewatin COVID ya, pandemi. Jadi pada saat pandemi pun kita udah seriusin yang ini health tech mana nih yang kayaknya kita pengen invest gitu. Nah, jujur kita kesulitan untuk mencari health tech yang memang touch the fundamental of apa yang diperlukan oleh bangsa ini gitu. Nah, kami ngelihat bahwa Asaren ini dengan mengembangkan genomiknya ini itu touch to the core of the problemnya bangsa ini gitu. Apalagi yang tadi saya juga ceritain ya, anak muda harus kenalin diri sendiri dan seterusnya. Dengan DNA test, for example, itu akan bikin kita tahu dari resultnya, kita akan tahu siapa kita gitu. Kalau yang tadi saya ngomongin yang on top itu cuman ngomongin dari purpose, mindset, dan karakter, now saya setelah dites, saya jadi lebih tahu, ternyata saya sekian persennya dari ada darah Eropanya juga loh, gitu. Ya kan? Saya juga. Udah tahu juga kan? Ya, ancestry-nya udah ketahuan gitu. Dan kemudian saya jadi juga tahu yang, ternyata saya nggak boleh begini. Yang tadinya cuman kayaknya sekarang di reconfirm. Yang tadinya saya nggak tahu, saya jadi tahu apa aja yang saya harus lakukan, saya nggak boleh ngapain dan seterusnya ketahuan semua dari DNA test gitu. Nah, sebenarnya mungkin banyak orang yang bilang, ya DNA test buat apa sih dan seterusnya gitu. Balik lagi yang tadi saya bilang, investment thesis dari my venture capital ini adalah untuk bagaimana kita bisa touch the real core problem, mungkin bukan cuma buat bangsa ini ya, tapi buat the whole population di dunia gitu. Karena DNA test ini ujung-ujungnya bisa nolongin kita apa sih? Untuk precision medicine. Gitu. Kalau sekarang ini kita agak pusing gitu, kemudian kita minum obat gitu.
kita nggak tahu nih obatnya ini diriset dari berdasarkan DNA-nya siapa. Kemungkinan besar DNA-nya orang-orang Western gitu. Apakah 100% atau apakah itu cocok untuk kita yang orang Asia atau Asia Tenggara atau orang Indonesia gitu? Belum tentu gitu. Nah jadi kita tahu nggak ada intinya yang satu medicine bisa fits all kan, one for all gitu kan, enggak gitu. Nah ini kita di genomic ini kita jadi tahu dulu DNA-nya dulu, kemudian nanti sebenarnya nggak tahu seberapa banyak yang saya bisa bocorin, tapi ini it really touch to the core of the health gitu loh. Yeah, exactly. Gitu. And that's the reason kenapa saya ada di sini. Yes. Jadi nanti kedepannya juga Asaren punya banyak hal yang tentunya akan membantu healthcare system Indonesia juga ya Pak ya. Jadi dari situ kita bisa lebih paham lagi bahwa diri kita nih siapa sih dan apa yang dibutuhkan. Gitu kan. Jadi lebih tadi kalau Pak Billy udah mention precision medicine, itu yang nanti akan semakin kita kembangkan gitu. Dari anak kecil juga, yang tadi kan nyempet nanya kan, kapan sih saat terbaik untuk kita ngenalin diri kita gitu. Nah sekarang even dengan DNA test gitu ya, knowing ourselves itu dari sekecil mungkin saya rasa umur 3 tahun, 5 tahun gitu, kayaknya orang tua pengen dong tahu anaknya gimana kan, kesehatan anaknya seperti apa, terus ya macam-macam deh, success traits-nya seperti apa yang harus dipantang, apa yang harus dilakukan, segala macam. Saya sebagai parent, saya pengen banget saya tahu anak saya seperti apa sedini mungkin gitu. Tentu saja. Dan kalau ngomong-ngomong soal Pak Billy kan dekat banget nih sama anak muda nih. Sudah terkenal banget lah di kalangan anak muda. Kira-kira dengan visi Asaren yang mau mengembangkan genomic testing juga dengan precision medicine tadi itu, apa sih yang bisa dilakukan anak muda untuk bisa meningkatkan tren genomic testing ini di Indonesia? Nggak ada kata lain selain yang ngetes lah, ambil tesnya gitu. Karena gini, untuk mereka bilang oke, DNA testing itu perlu dan seterusnya, kalau mereka sendiri belum nyobain ya, dan mereka belum tahu resultnya seperti apa dan action plan apa yang mereka bisa lakukan dari resultnya, ya mereka nggak akan kebayang sih, because this is not something yang health tech yang cuman yang sudah sehari-hari kita tahu gitu loh, misalnya teleconsulting dan seterusnya. Ini kan kita ngomongin DNA nih, gitu. Saya rasa banyak banget. Even seluruh dunia deh, kita nggak usah ngomong Indonesia deh gitu. Di negara-negara canggihnya aja mungkin juga belum semua orang yang sadar bahwa knowing your DNA itu penting gitu. Apalagi di sini gitu. Nah tapi kalau saya yang memang dekat sama anak muda dan saya tahu untuk bisa sukses itu ya nomor satu adalah we have to know ourselves gitu. Nah sebelum ketemu Asaren, yang saya preaching, yang saya ngomongin terus ke anak-anak muda adalah untuk knowing yourself secara karakter. Secara habitnya kayak gimana, kalau habitnya udah tahu jelek ya ganti dong gitu. Terus karakter kita kayak gimana dan seterusnya lah, mindsetnya harus benar segala macam. Now ya mungkin saya bias gitu ya, because I'm an investor di sini, tapi kalau di mata saya ngelihatnya after you know your character gitu ya, seperti apa, nggak ada salahnya atau bahkan bagus banget ketika kita also know ourself dari secara biologinya gitu ya. Jadi apa yang kita boleh ngapain, kita nggak boleh ngapain, kita segala macamnya tuh ya itu dah. Kalau nggak salah ada berapa sih, 400-an traits di 270 traits. 270. Itu untuk yang premium. Saat ini Asaren sendiri sudah banyak nih produknya Pak Billy. Pasti Pak Billy, salah satunya yang tadi Pak Billy mention, Ancestry. Ternyata kita punya keturunan Eropa nih. Pas dulu dong. Kita bisa flexing dong gini ya. Nah, meskipun dikit, Asianya tetap kental. Kita bangga Asia. Bangga. Nah itu dia buat teman-teman yang kepo, nih saya keturunan mana ya? Langsung tes Ancestry, boleh langsung visit website kita gitu. Udah seru banget ngobrol sama Pak Billy. Sekarang mungkin saya mau lebih deep down lagi ya tentang sekarang kan kita udah ada tren ya, kalau bisa dibilang ini tren ya, tren VC culture gitu ya. Sekarang semua startup semua orang udah berani untuk membuka startup, membangun startup, dan kemudian hadirlah VC culture ini gitu. Untuk Pak Billy yang sudah terjun langsung menjadi seorang venture capitalist, kira-kira apa sih faktor-faktor yang sekiranya, ini nih faktor pendukung yang bikin sebuah startup tuh sukses? Very good question. Tadi saya udah sedikit ngomong touch base mengenai Asaren dan foundernya Asaren ya, Mas Aloy.
mungkin setiap visi punya tesisnya masing-masing lah ya, gitu ya. Tapi secara garis besarnya selalu semua bilang bahwa kita akan invest kalau yang pertama kita lihat adalah foundernya dulu, gitu. Foundernya, kemudian idenya, seberapa besar marketnya dan seterusnya lah, gitu. Tapi itu semua bisa di Google dan kayaknya sama lah semuanya ngomongin kayak gitu. Tapi kalau for me, kalau saya saranin buat anak-anak muda yang pengen bikin startup dan seterusnya, balik lagi, you have to know yourself dulu, ya. Jangan pernah bikin company, bikin startup karena hype, gitu. Ini habis pandemi, berarti kayaknya startup yang bakal bagus, yang akan terbang adalah health tech. Saya bikin health tech gitu. Padahal dia nggak punya passion ke situ. Dia baca buku tentang industri kesehatan juga kagak pernah, baca artikel juga enggak. Tapi yang cuman berdasarkan dari hype, kalau bahasa sayanya ikut-ikutan. Anything yang ikut-ikutan dan tidak di-drive dari dalam diri kita sendiri, it will not last. Karena apa? Karena yang namanya bisnis itu saya nggak pernah ngelihat ada orang bikin business plan, kemudian 100% tercapai. Kalau grafiknya tuh, kalau dari teman-teman ngelihatnya dari 0 sampai ini, mulus kecapai gini. Nggak ada. Impossible ya Pak ya? Impossible, nggak pernah ada. I also, sebelum jadi investor kan saya juga entrepreneur gitu. Sampai sekarang juga saya masih mimpin perusahaan saya. Nah, itu kan yang ada kan naik turun. Dalam keseharian, mau per hari, mau per minggu, mau per bulan, ada naiknya, ada turunnya. Kalau kita cuma ngebikin bisnisnya dari ikut-ikutan, itu pada saat naik ya oke-oke aja, senang-senang aja. Tapi pada saat turun, do we have what it takes untuk nggak give up? Nah, jadi kalau kita ngerjainnya sesuai dengan, kita tahu passion kita di mana terutama, terus kemudian kita kerjain di situ, pada saat kita lagi turun, kita nggak akan give up. Kenapa? Karena ini kan passion saya. Masa susah begini terus saya stop, terus besok saya ngapain ya gitu. Kalau passionnya di situ, justru pada saat lagi down, sedih, nangis, wajar, kita manusiawi. Kita manusia. Tapi abis itu, kalau kita ngerjain sesuai passion, kita akan mikir yang, wah ini seru nih. Kenapa yang kemarin gue coba kok nggak berhasil ya? Apa ya? Langsung kita angkat telepon, ngomong kiri kanan, cari artikel, Google, apa segala macam, ngomong sama mentor, apa segala macam, supaya kita bisa naik lagi. Itu yang men-separate antara perusahaan yang akhirnya tutup, sama yang tidak gitu. Yang tutup biasanya ya karena sorry to say ikut-ikutan FOMO, ikut-ikutan tren apa segala macam, tapi nggak di-drive dari passionnya dia apa. Jadi lebih baik balik lagi nih, bosan-bosan dengerin. Kenalin diri kita sendiri, termasuk passion kita apa. Dari situ kita baru berangkat yang is there any problems yang kita bisa solve? Because entrepreneurship is all about solving problems. Bukan saya mau jadi entrepreneur supaya tajir melintir. Tajir melintir itu bonusnya. Kalau semakin banyak masalah, semakin banyak orang yang kita bisa bantu, tajir melintir tuh ngikut gitu. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang kita suka gitu ya, passion kita di mana, kita ngelihat ada masalahnya, kita coba, of course mulai dari kecil dulu. Ya, jangan bilang yang saya mau mulai usaha, saya perlu $10 juta, minta ke venture capital dari pakai PowerPoint gitu. Good luck. Udah lewat itu masanya, udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. So, bikin MVP-nya dulu, bikin mulai dari kecil dulu, solving solving dari ilustrasinya mungkin solving di tetangga dulu, gitu kan, di RT dulu, di RW dulu, di lurah dulu, kelurahan dulu, sampai akhirnya kita semakin yakin, semakin pede. Kemudian mungkin kita bisa solve the whole problem untuk Indonesia, Southeast Asia, Asia, dan dunia. Mungkin. Gitu. Luar biasa. Jadi dari kacamata Pak Billy sebagai seorang venture capital sendiri, Pak Billy bisa melihat nih, Asaran ini punya tendensi yang besar untuk bisa membawa sebuah solusi besar untuk semua masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Dan itulah genomic testing gitu ya. Jadi buat semua teman-teman ASA, jangan lupa yang belum coba, boleh langsung coba untuk tes DNA Asaren, karena di situ teman-teman bisa mengenal diri lebih jauh lagi. Seperti mendapatkan fact sheet ya tentang diri kita sendiri. Gitu dari yang kita nggak tahu loh. Dari kita nggak tahu sama sekali. Wah, mungkin ini terakhir nih Pak Billy. Saya mau tanya nih, apa jawaban Pak Billy ketika saya tanya 2-3 tahun lagi Asaren ini akan bagaimana? 2-3 tahun lagi, I don't think kontribusi Asaren hanya untuk Indonesia.
Wow. Ini sebenarnya bukannya saya cenayang segala macam, ini saya takut-takut ngebocorinnya soalnya. Oh, karena Pak Billy sudah ada di dalamnya sekarang gitu ya. Iya. Oke, kita Asaren ada di Indonesia, kita fokus di Indonesia, but then I also know kontribusi Asaren nggak akan cuman stop untuk Indonesia. Yes. Karena balik lagi, passion Asaren itu luas ya Pak ya. Oh, banget. Dan kita hadir untuk membantu memberikan solusi Iya. yang besar. Gitu. Saya kan bukan cuman the only investor di sini. So, kebetulan juga investornya Asaren juga dari berbagai macam wilayah gitu, negara gitu. So, ya kita udah dikonfirmasi memang apa yang Asaren lakukan ini diperlukan bukan cuma untuk bangsa Indonesia doang gitu, untuk bangsa-bangsa lain juga gitu. Luar biasa. Wih. Seneng banget kita kedatangan Pak Billy sekarang. Mungkin udah bisa dibocor-bocorin dikit gitu ya, Asaren ini akan kemana. Tapi teman-teman semua, teman Asa, pokoknya kita berharap yang terbaik bahwa Asaren bisa hadir membantu Indonesia. Tadi kalau kata Pak Billy, nggak hanya Indonesia deh pokoknya. Beyond Indonesia. 2-3 tahun lagi kita nantikan bahwa Asaren akan menjadi apa ya, motor penggerak seperti Pak Billy juga sebagai motor penggerak anak muda untuk ayo berbisnis. Asaren akan menjadi motor penggerak untuk solusi kesehatan Indonesia di masa yang akan datang. Wih. Negara maju adalah negara yang sehat. Iya, betul banget, betul. Yang penduduknya juga sejahtera, karena sejahtera itu salah satunya adalah sehat, gitu. Luar biasa sekali Pak Billy, tapi kita sekarang sudah di penghujung podcast kita nih. Kita berharap banget di podcast selanjutnya lagi kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dengan Pak Billy. Saya pikir bakal ngobrol 3-4 jam, nggak jadi ya? Saya juga berharapnya kayak gitu. Oh, iya. Tapi udah ada durasi nih katanya. Oke. Oke, jadi saya berharap semoga nanti next-nya akan ada konten bareng Pak Billy lagi. Dan teman-teman Asa, jangan lupa untuk follow, like, and subscribe YouTube-nya Asaren, Instagram-nya juga, dan TikTok-nya juga. Karena kita akan sharing banyak informasi-informasi menarik dan tentunya yang akan sangat bermanfaat untuk teman-teman Asa. Untuk itu, saya Mega Huta Galung. Dan saya Billy Bun. Kami akhiri podcast kali ini. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye! Bye-bye.